Libra Maret 2020. Apa yang akan kalian alami? Bagaimana yang kalian rasakan di dalam love life kalian di bulan Maret ini, dan juga guidance untuk Libra. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading, dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Libra, saat ini gue akan membacakan ramalan zodiak untuk Libra, Sun, Moon, dan Rising, laki-laki dan perempuan di bulan Maret 2020. Untuk love life, percintaan, asmara, hubungannya Libra dengan si dia. Apa yang akan kamu alami, yang kamu rasakan terhadap hubungan ini? Dan juga guidance untuk Libra di bulan Maret 2020. Libra. Cek juga moon sign dan rising sign reading kalian yang mungkin bisa resonate dalam love life kalian, dan juga sesuaikan reading ini dengan permasalahan kalian masing-masing. Untuk Libra, kata pertamanya adalah worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Lalu ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Juga ada past life relationship, you have known each other before. Di bottom of the decknya adalah true love. This is the romance of a lifetime. Wow, true love ya. Sometimes memang true love itu nggak harus seperti yang kita idolakan gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu sesuai dengan kriteria kita, tapi dia adalah true love. What you can say ya. Sometimes kalian harus lebih open mind, buka pikiran, lebih melihat ke dalam seseorang. Jangan melihat dari covernya aja gitu ya. Jangan melihat dari merek bajunya atau merek jam tangannya, but lihat dari dalam hati. Karena mungkin soulmate kamu itu sedikit berbeda dengan ekspektasi kamu, okay? Maybe kamu lebih suka orang bule gitu ya, tapi ternyata soulmate-nya itu adalah orang Indonesia. Sometimes it's happen, but it's true. Kalau dia memang adalah true love, then why don't you try? Okay? Coba untuk lebih lihat lagi ke dalam. Dan kamu mungkin dihadapi oleh pilihan untuk mau menunggu dia atau tidak. Entah ini adalah seorang soulmate kalian atau true love kalian ini yang sedang kalian tunggu-tunggu, dan kalian seperti meragukan lagi ya, apa gue masih nungguin dia atau gue harus nyerah. Dan jawabannya adalah ini akan worth it buat kamu nunggu. Jadi sabar aja. Jangan langsung menyerah di tengah jalan, tapi coba jalani dulu maybe.
seseorang yang udah kamu kenal cukup lama dan mungkin di past life, di kehidupan yang sebelumnya kamu udah pernah kenal satu sama lain ya. Bisa aja nih seseorang di masa lalu kamu yang udah lama kamu kenal, atau seseorang dari kehidupan kamu yang sebelumnya. Oke. Dan dia bisa aja adalah soulmate-mu ya. Well, readingan yang sangat menarik ini ya untuk Libra. Jadi walaupun gak seperti ekspektasi kamu ya, gak seperti tipe-tipe kamu, tapi kalau bisa dibilang dia soulmate dan dia benar-benar cinta dari hati, why don't you try, okay? Libra, Maret 2020. Mendingan mana yang gak seperti tipe kita, gak seperti harapan kita, tapi dia benar-benar real love gitu ya, benar-benar cinta, tulus, atau yang kita harapin banget, yang ganteng banget, yang tajir banget misalnya, tapi dia at the end mungkin mengecewakan. Which one you choose? Sometimes kita harus memilih ya. Well, Libra, Maret 2020, apa yang akan kalian alami? Bagaimana yang kalian rasakan di dalam love life kalian di bulan Maret ini, dan juga guidance untuk Libra. Kartu pertama adalah Ace of Pentacles. Lalu ada Ten of Pentacles. Dan juga Seven of Cups, Seven of Pentacles, Double Seven, Judgment, The Hierophant, The Wheel of Fortune, High Priestess, Six of Swords, dan The Tower. Di bottom of the deck-nya adalah Eight of Swords. Ya, Libra, ini juga bisa menggambarkan bahwa mungkin kamu kurang open mind, oke? Kamu hanya berdealing dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu inginkan, tipe kamu, ekspektasi kamu, dan cara pikir kamu sendiri, tanpa kamu melihat lebih jelas dia yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya. Ini seperti kamu terperangkap oleh cara pikirmu sendiri, atau underestimate, atau negative thought, atau kekhawatiranmu yang membuat kamu nggak melihat jalan, atau nggak melihat solusi, atau nggak berani untuk taking action gitu ya, di dalam satu situasi. Mungkin juga source ini menggambarkan maybe kamu mengharapkan seseorang yang secara finansial stabil, atau dia tajir, dia punya mobil yang keren or anything. Terus yang kedua, kamu berharap dia ganteng. Yang ketiga, kamu berharap dia single. Yang keempat, wow, banyak lah ya. Pokoknya ini bondaris ini yang membatasi langkah kamu, jadi membuat kamu stuck dalam satu situasi. Kalau kamu membiarkan source ini terus berada di sekitar kamu, malah kamu akan menjadi terkekang atau nggak bebas, bahkan maybe stuck di suatu situasi gitu ya. Karena apa? Sometimes apa yang kamu harapkan itu nggak sepenuhnya harus 100% sesuai dengan kriteria kamu gitu ya. Kamu pernah berharap seseorang yang misalnya aku berharap ketemu seseorang yang sangat mencintai aku, tapi dia kaya, dia ganteng, dia gini. Wah, untuk 100% matching dengan kriteriamu itu akan sangat, ya mungkin banget, tapi itu akan membuat kamu sendiri menjadi terbatas dalam pilihan, dan juga membuat kamu merasa nggak ada jalan keluar. Maybe kamu dalam suatu situasi di mana kamu ngerasa nggak ada jalan keluar, kamu nggak tahu harus bagaimana, kamu mau maju, kamu mau coba, tapi kamu ragu-ragu karena cara pemikiranmu. Intinya adalah dari hal ini kamu coba untuk lebih open mind dan coba untuk melangkah, beranikan diri kamu keluar dari safe zone, berani untuk ambil resiko, berani untuk coba, oke? Dan berani untuk menghadapi true love salah satunya. Aduh, anginnya besar banget nih ya, jadinya kartunya terbang satu, dan yang terbang itu adalah The Devil. Agak sedikit lucu. Anyway, mungkin kamu sometimes buat beberapa di antara kalian ada yang merasa terjerat di dalam seperti toxic relationship gitu ya.
mungkin true love kamu ini udah punya anak dari orang lain atau udah menikah gitu kan. Sometimes bikin kamu serba salah, mau maju salah, mundur salah gitu kan. Tapi kamu juga nggak mau mundur, tapi buat maju juga kayaknya nggak bisa gitu kan. Kayak something like that. Dan kamu menunggu sesuatu untuk ada perkembangan. Semakin kamu setiap hari kamu rawat hubungan ini, semakin kamu SMS hubungan ini, maksudnya semakin kamu SMS dia, deketin dia, atau kasih perhatian ke dia, kayaknya nggak ada hasil. Dan kamu akhirnya mulai meragukan apakah harus gue teruskan atau ini akan sia-sia untuk dilakukan, maybe something like that. Dan ini membuat kamu bimbang dan juga banyak hal yang membuat kamu seperti gundah gulana dan bingung untuk menentukan keputusan. Mungkin kamu dihadapi oleh beberapa hal, beberapa situasi, atau bahkan multiple choice, multiple person yang menjadi pilihan-pilihan, option untuk kamu lihat atau untuk kamu pertimbangkan mana yang terbaik, tapi kamu bingung mau yang mana. Mungkin kamu mau yang ini tapi kamu juga mau yang itu, dan juga ada yang itu, dan itu membuat kamu jadi sulit untuk menentukan keputusan. Mungkin kamu menggantungkan keadaan, kamu indecision, kamu belum ada kepastian, atau mungkin kamu tidak bisa memberikan kepastian atau kejelasan ke seseorang karena kamu sendiri gak jelas dengan diri kamu sendiri, dan kamu mungkin punya beberapa restriction gitu ya, yang membuat kamu ragu-ragu untuk menentukan keputusan atau move on atau taking action. Ya, gue melihat bahwa beberapa di antara Libra ada yang sedang berdilling dengan karmiknya ya, karmic relationship, dan mungkin lagi ke arah pemulihan atau kembali lagi dengan karmiknya. Hubungan ada adjustment ya, ini bisa aja hubungan yang pernah berakhir itu akan ada rekonsiliasi atau rebirth, kembali lagi. Misalnya dengan karmikmu, kamu kembali lagi sama dia, atau baikan lagi, atau rujuk lagi, atau nikah lagi misalnya, or anything. Dan ini bisa juga adalah lambang dari wake up call ya, buat kalian sadar, dan ini waktunya untuk menentukan keputusan as soon as possible. Jangan lagi kamu undur-undur, jangan lagi kamu berubah-berubah, pelin-pelan, mau ini mau atau enggak gitu ya. But anyway, ini adalah waktu yang paling krusial buat kamu untuk segera do something dan take action, make decision. Wake up call ini akan berasa seperti slap on your face ya, seperti digampar, seperti kamu harus sadar dan kamu harus do something. Juga mungkin ini yang menyadari kamu dari apakah kamu harus menunggu atau kamu harus menyerah, maybe gitu ya, karena kamu merasa di dalam posisi ini kamu stuck. Mungkin kamu sometimes membutuhkan personal tarot reading gitu ya, dan gue kebetulan open untuk kalian mau konsultasi personal reading, silakan kontak gue langsung di WA. Kalau kalian masih bimbang-bimbang seperti ini ya, mana yang terbaik yang harus gue lakukan, dia itu sebenarnya bagaimana, or anything else ya. Di near future ini ada Hierophant, ini bisa menggambarkan rekonsiliasi dengan judgment, bisa menggambarkan rekonsiliasi, balikan, atau dia kembali lagi ke kamu karena udah kamu tunggu-tunggu dia gitu ya, karena dia adalah true love atau dia adalah karmik kamu. Dan kamu merasa bahwa akan ada perubahan dalam life cycle kamu, dimana things will not always be the same gitu ya, gak akan selamanya begitu ya, akan ada perubahan dari universe untuk love life-mu gitu ya. Ini juga bisa menggambarkan karma atau karmic, what goes around comes around, apa yang kamu lakukan kamu terima kembali. Oke. Misalnya kamu udah nunggu-nunggu seseorang dan akhirnya ada seseorang yang nunggu-nunggu kamu, maybe, atau kamu mendapatkan apa yang kamu tunggu itu karena kamu udah kerja keras, dan ibaratnya spend time ya buat relationship ini. Di environmentnya adalah ada High Priestess. Ini menggambarkan bahwa coba untuk pakai intuisi kamu untuk tahu what is real, what is not, yang mana yang true love, yang mana yang cuma temptation atau hiburan gitu ya, mana yang benar-benar serius memberikan kamu love fulfillment dan itu benar-benar pure dari hati.
tulus dan cinta gitu ya. Mungkin memang banyak pilihan di luar sana, ada yang ganteng, ada yang kaya, ada yang begini, ada yang begitu, macem-macem lah. Tapi bukan berarti semuanya yang ngedeketin kamu itu semuanya adalah yang terbaik atau semuanya akan membuat kamu bahagia. Pasti ada salah satu pilihan yang terbaik ya, atau bahkan maybe nggak semuanya itu nggak baik. So jadi lakukanlah dan pilihlah menggunakan intuisi kamu dan lihat lebih jelas, lihat ke dalam ya, jangan hanya judge the book from the cover. Untuk beberapa di antara Libra mungkin lagi ada yang berniat atau melakukan traveling untuk pindah tempat atau pindah traveling gitu ya, holiday, jalan-jalan sama si dia atau sama keluarga kalian sendiri. Dan kalian berharap orang itu mau untuk ikut kalian ya, mau untuk ibaratnya ikut satu perahu lah sama kalian, satu planning, same page sama kalian. Itu yang kalian harapkan, dia same page sama kamu gitu ya. Saat dia bilang oke, gue mau, kalian berharap bahwa dia benar-benar seperti yang kalian sepakati gitu kan, same page, satu aliran lah maksudnya, satu jalan, satu tujuan. Itu yang kamu harapkan gitu kan. Dan di outcome-nya adalah the tower. The tower ini bisa menggambarkan suatu hal yang terjadi tiba-tiba, bisa positif, bisa negatif, bisa enak, bisa nggak enak ya. Dan intinya adalah perubahan atau suatu hal yang terjadi tiba-tiba yang mungkin membuat kalian shock, membuat kalian gak nyangka atau kaget gitu ya. Atau mungkin bisa aja kalau ini ke arah yang buruk, ini bisa mengakibatkan sakit kedua belah pihak atau break up misalnya, separation karena ada suatu hal yang terjadi. Tapi kalau ini di sisi yang positif, ini bisa menggambarkan mungkin kamu tiba-tiba ditembak sama dia atau tiba-tiba dilamar gitu ya. Pokoknya sesuatu hal yang terjadi tiba-tiba yang bikin kamu shock. Itu akan ada kesana ya. Kalau gue lihat sih lebih ke arah positif, oke. Tapi maybe nggak semua Libra mendapatkan the tower yang positif. Maybe beberapa di antara kalian ada yang mendapatkan sisi yang mengejutkan dan itu shocking, dan itu bikin kalian seperti terjun payung rasanya. Oke, so ini di luar power kalian ya. Kalian nggak bisa kontrol, kalian nggak bisa pokoknya nggak mau ngalamin itu, karena biasanya the tower itu akan terjadi dari universe, dan biasanya ya bisa dibilang kurang bisa untuk dihindari, okay? Karena apa? Orang juga nggak direncanakan gitu ya, dan juga tiba-tiba terjadinya. Okay. Unexpected situation buat Libra. Ya, semoga kamu sabar untuk menghadapinya selama kamu punya faith dan mau sabar untuk menunggu ya. It's gonna be worth it. Tunggu divine timing work in your love life. Tunggu waktunya Tuhan, waktunya universe untuk bekerja di dalam love life kamu. Dan ini adalah saatnya wake up call untuk kamu untuk bangkit atau untuk move on atau do something better than before. Okay? Mungkin juga untuk Libra menyadari suatu hal yang dia pernah lakukan di masa lalu, atau tentang kehidupan ini ya, tentang how universe work. Mungkin waktunya untuk kamu menyadari, dan mungkin juga waktu kamu untuk minta maaf sebaiknya ya, atau apa ya,
ada keputusan dari kamu tentang suatu hal, dan itu seharusnya keputusan yang bijak. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Mungkin ada hubungannya kamu harus menjalin komitmen dengan seseorang atau bertanggung jawab. Ya, ini bisa aja soal hubungan atau pernikahan atau tanggung jawab ke keluarga atau ke anak atau ke istri atau vice versa. Oke. Mungkin aja seseorang yang adalah soulmate kamu atau yang same page sama kamu ini adalah seseorang yang tidak kamu harapkan sama sekali ya, entah karena faktor fisik, faktor dompet, kantong, atau faktor yang lain. But dia adalah seseorang yang maybe ya adalah true love dan soulmate kamu atau karmic kamu. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk Libra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sukses selalu, salam hangat, bye-bye.